Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Komang Suryasih dengan nomor induk mahasiswa 216409, kelas A1 Prodi S1 Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis dan salah satu contoh bisnis. Berikut beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis, yang kedua tujuan kelayakan bisnis, yang ketiga manfaat kelayakan bisnis, dan yang keempat langkah-langkah kelayakan bisnis, dan yang kelima ada contoh kelayakan bisnis. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang salah satu contoh bisnis. Di antaranya meliputi rencana biaya, keuntungan, lama kembali modal, unit terjual, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi semua masalah, hambatan penentuan tujuan, peluang usaha, visualisasi situasi, penilaian rancangan biaya, dan manfaat bisnis tersebut. Jika ditemukan kendala, akan lebih mudah untuk mencari alternatif solusinya. Yang kedua ada tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah mengurangi risiko kerugian. Tentu saja meminimalkan risiko menjadi salah satu perhatian dan harapan dalam membangun sebuah bisnis. Yang kedua ada memudahkan perencanaan usaha. Studi kelayakan bisnis memudahkan kita dalam merencanakan bisnis. Perencanaan yang dimaksud adalah lokasi, cara pelaksanaan, jumlah modal, waktu pelaksanaan, besar keuntungan, serta bagaimana melakukan pengawasan bila terjadi penyimpangan. Yang terakhir ada memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan sesuai rencana yang telah disusun berdasarkan studi kelayakan bisnis, maka pengawasan dalam proses operasional bisnis akan menjadi lebih mudah. Yang keempat ada memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan dalam bisnis yang sedang berjalan, kita bisa lebih mudah memperbaikinya dan dapat langsung mengendalikannya hingga penyimpangan tidak semakin jauh melebar. Yang terakhir ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang sudah disusun dapat lebih mudah diterapkan, sehingga proses bisnis yang dilakukan bisa berjalan lancar karena semua orang yang terlibat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Yang ketiga ada manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, manfaat bagi pihak manajemen perusahaan. Mengetahui kapasitas dan kemampuan produksi, perkiraan biaya, dan segala hal yang terkait sumber pendanaan dalam bisnis tersebut. Yang kedua ada manfaat bagi pihak investor. Studi kelayakan bisnis sangat membantu investor dalam menganalisis perusahaan yang melibatkannya terhadap keuntungan dan jaminan modal yang sudah disuntik ke perusahaan tersebut. Yang terakhir ada manfaat bagi pihak pemerintah dan masyarakat. Perusahaan wajib memperhatikan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar mereka bisa beroperasi dengan baik. Bagi masyarakat, kehadiran bisnis yang tepat dan sesuai akan membuat mereka merasa terbantu dan kesejahteraan pun diharapkan ikut meningkat. Selanjutnya yang kelima adalah langkah-langkah melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah penemuan ide. Hal paling penting yang harus dipersiapkan pengusaha atau calon pengusaha adalah menemukan ide bisnis yang bagus dan diharapkan mampu bersaing di pasaran. Yang kedua ada penelitian terhadap ide bisnis. Proses penelitian mencakup pengumpulan dan pengolahan data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil analisis. Terakhir, membuat kesimpulan dan laporan terkait ide bisnis. Yang ketiga ada evaluasi. Setelah melakukan penelitian terhadap ide bisnis tersebut, pengusaha atau calon pengusaha melakukan evaluasi sekaligus mempertimbangkan aspek studi, sehingga mereka dapat menentukan ide bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya ada penentuan. Ide bisnis mana yang pantas untuk dieksekusi. Setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa ide bisnis, pengusaha
perlu memilih ide bisnis yang memiliki nilai positif paling tinggi dibandingkan ide-ide lainnya. Yang selanjutnya ada rencana pelaksanaan. Jika sudah menentukan ide bisnisnya, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu penjadwalan dan persiapan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Langkah terakhir adalah melaksanakan ide bisnis yang telah pemilik bisnis pilih. Pengusaha mulai dapat melaksanakan operasional bisnisnya sendiri. Selanjutnya, yang keenam ada contoh kelayakan bisnis. Yang pertama, studi kelayakan bisnis minuman kekinian seperti minuman instan dan kopi. Selanjutnya ada studi kelayakan bisnis properti seperti bangunan dan tempat tinggal, sejenis hotel dan penginapan. Selanjutnya ada studi kelayakan bisnis pakaian seperti baju, celana, rok, dan lain-lain. Berikut adalah salah satu contoh bisnis yang akan saya bahas pada kali ini. Saya memilih bisnis makanan, yakni usaha kebab. Berikut adalah uraian rincian modal untuk bahan dan alat. Untuk modal bahan diperkirakan mencapai Rp1.571.000. Sedangkan untuk modal alat diperkirakan mencapai Rp2.465.000. Dan untuk total keseluruhan untuk modal alat dan bahan diperkirakan mencapai Rp4.036.000. Berikut adalah perkiraan penjualan dalam sehari dan dalam 1 bulan. Yang pertama kita membahas perkiraan penjualan dalam 1 hari. Diperkirakan dalam 1 hari kita bisa menjual paling sedikit 10 PCS dengan harga Rp20.000 per PCS. Maka jika ditotalkan 10 dikali 20.000 sama dengan Rp200.000 per hari. Jadi dalam sehari kita bisa mendapat Rp200.000. Dan perkiraan penjualan dalam 1 bulan. Jika dikalikan 10 dalam 30 hari, jadi kita bisa mendapatkan 300 PCS kebab per bulan. Maka jika ditotalkan 300 dikali 20.000 sama dengan Rp6 juta per bulan. Selanjutnya, berikut adalah uraian keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam sebulan. Keuntungan per bulan dapat dihitung dengan penjualan per bulan dikurangi modal keseluruhan. Jadi penjualan per bulan mencapai Rp6 juta dikurang modal yakni Rp4.036.000. Maka keuntungan yang kita dapatkan adalah Rp1.964.000. Jadi, besar keuntungan yang kita peroleh dalam 1 bulan adalah sebesar Rp1.964.000. Selanjutnya untuk lama kembali modal. Lama kembali modal bisa dihitung dengan jumlah modal keseluruhan dibagi penjualan per hari. Maka Rp4.036.000 dibagi Rp200.000. Maka kita mendapat hasil 20. Oleh karena itu, modal bisa kembali dalam kurun waktu 20 hari saja. Next, jumlah unit terjual. Jumlah unit yang harus dijual dapat kita hitung dengan mengalihkan penjualan per hari dengan lama modal kembali. Jadi penjualan per hari kita bisa kurang lebih menjual 10 PCS dikali selama 20 hari untuk modal kembali. Jadi kita dapat mendapat hasil 200 unit. Maka jumlah unit yang harus dijual agar bisa kembali modal adalah 200 unit. Kesimpulan, studi kelayakan bisnis adalah salah satu hal penting yang dilakukan jika kamu bermaksud mendirikan sebuah perusahaan dan memulai suatu bisnis. Kamu dapat menghindari segala kemungkinan buruk akibat dari tidak adanya persiapan.
Peluang perusahaan dalam mempertahankan eksistensi dan kesuksesan bisa terlihat dengan jelas apabila studi kelayakan bisnis dilakukan dengan benar. Jadi menurut saya, salah satu contoh bisnis kebab di atas yang saya uraikan tadi merupakan salah satu contoh bisnis yang layak dilakukan. Karena bisnis tersebut mampu memberikan keuntungan kepada kita dan mengembalikan modal tidak lebih dari 1 bulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.